Kita sudah membahas teknologi canggih, AI, film emulation, batch processing. Tapi semua itu memiliki risiko besar, buta konteks. Filter tidak tahu bedanya kulit manusia dengan tekstur kain. AI bisa salah menginterpretasikan bayangan sebagai noda. Disinilah quality control ketat masuk. Ini bukan sekadar melihat ulang, ini adalah audit forensik sebelum materi dipublikasikan. Fokus pemeriksaan pertama adalah subjek manusia. Seringkali, filter vintage mengubah warna kulit menjadi oranye atau kehijauan, atau filter AI menghaluskan wajah terlalu ekstrim hingga pori-pori hilang. Ini fatal. Di QC, kita memastikan tone warna kulit natural terjaga. Model harus terlihat seperti manusia yang sehat, bukan manekin plastik atau orang sakit. Kita mengembalikan rona merah alami pada pipi dan tekstur kulit yang realistis. Fokus kedua, dan ini yang bernilai uang, adalah integritas tekstur kain. Ingat, kita berjualan baju. Jika filter membuat detail rajutan knitwear menjadi blur atau membuat bahan sutra terlihat kasar seperti katun, maka foto itu gagal, tidak peduli seberapa estetik warnanya. Mata konsumen harus bisa merasakan kain tersebut lewat layar. Jika detail hilang, kita wajib melakukan masking ulang untuk mengembalikannya. Terakhir, evaluasi makro. Kita menjajarkan foto close-up, foto full body, dan foto landscape secara berdampingan. Apakah warna merah pada baju model di foto A sama persis dengan di foto B? Jika ada satu saja yang melenceng, offside, itu akan merusak kredibilitas seluruh kampanye. Konsistensi adalah kunci kepercayaan. Jadi, teknologi mempercepat prosesnya, tapi mata manusia yang menjamin kualitasnya. Tidak ada kompromi di tahap ini. Kita mengawali studi kasus ini dengan sebuah hipotesis berisiko bahwa menyuntikkan estetika vintage analog ke dalam brand digital modern akan menciptakan resonansi emosional, bukan malah terlihat kuno. Angka-angka di slide ini adalah validasi mutlak dari hipotesis tersebut. Strategi visual kita terbukti bekerja. Pertama, mari bicara soal daya tarik engagement. Kita mencatat lonjakan interaksi sebesar 30% di media sosial dibandingkan kampanye musim sebelumnya. Mengapa ini terjadi? Karena visual kita memiliki stopping power. Di tengah lautan konten digital yang generik, bersih, dan membosankan, foto-foto kita yang bertekstur film dan bernuansa hangat berbicara lebih keras. Audiens tidak sekadar melihat produk, mereka merasakan moodnya. Filter AI pada stories juga berhasil menahan audiens untuk menonton lebih lama. Ini membuktikan bahwa estetika yang unik mengonversi atensi menjadi interaksi. Kedua, pencapaian operasional, 100% konsistensi visual. Ini adalah kemenangan terbesar dari sistem hybrid workflow, Lightroom plus Photoshop yang kita bangun. Dari ratusan aset yang tersebar di Instagram, website, hingga iklan banner, tidak ada satupun yang sumbang. Warna merah bata pada jaket terlihat sama persis di semua layar. Ini membangun persepsi brand yang solid, premium, dan terpercaya. Kita menghilangkan fragmentasi visual yang sering membunuh karakter brand fashion. Kesimpulannya, teknologi editing, baik itu film emulation untuk rasa maupun AI untuk efisiensi, bukanlah sekadar kosmetik. Jika dikelola dengan strategi yang tepat dan quality control yang ketat, editing adalah alat bisnis yang mampu mengubah cara konsumen merespons sebuah produk. Seringkali, efisiensi disalahartikan sebagai jalan pintas yang mengorbankan kualitas. Namun dalam studi kasus ini, efisiensi adalah tulang punggung keberhasilan. Tanpa strategi penggunaan filter dan otomatisasi yang cerdas, mustahil bagi tim kecil untuk memproses ribuan foto kampanye dalam tenggat waktu industri fashion yang sangat ketat. Penggunaan preset dan batch processing bertindak sebagai pengali kekuatan, force multiplier. Kita mengubah tugas yang memakan waktu 30 menit per foto menjadi 30 detik. Ini memungkinkan tim untuk menyelesaikan ribuan aset tanpa kelelahan mental. Ingat, editor yang lelah membuat kesalahan. Dengan menyerahkan tugas repetitif pada sistem, editor kita tetap segar untuk mengambil keputusan kreatif yang krusial. Paradoksnya adalah, semakin cepat kita bekerja dengan sistem ini, semakin konsisten hasilnya. Biasanya, kecepatan membunuh kualitas, tapi di sini, sistem menjaga standar. Filter memastikan bahwa foto ke 1000 memiliki grade warna dan ketajaman yang sama persis dengan foto ke 1. Kita menghilangkan variabel human error yang sering terjadi saat mengejar deadline secara manual. Dan akhirnya, peran AI. Filter AI memberikan sentuhan artistik yang unik, sesuatu yang sulit direplikasi secara manual dalam waktu singkat. Ini memberikan value lebih, konten terlihat mahal, niat, dan profesional, padahal diproduksi dengan resource waktu yang sangat efisien. Kesimpulannya, teknologi ini membebaskan kita dari beban teknis, sehingga kita bisa fokus pada hal yang paling penting, bercerita lewat visual. Di balik angka statistik kenaikan 30% yang kita bahas tadi, ada suara nyata dari konsumen. Feedback positif yang masuk bukan sekadar komentar bagus, tapi validasi bahwa strategi visual kita, perpaduan vintage dan modern, berhasil menyentuh syaraf budaya audiens muda.
Mengapa gaya retro modern ini begitu disukai Gen Z? Karena di era di mana segala sesuatu terasa terlalu dipoles, terlalu digital, dan artifisial, mata mereka merindukan ketidaksempurnaan yang autentik. Film grain, warna hangat, dan tekstur analog memberikan rasa jujur dan intim. Audiens merasa relate. Mereka tidak melihat brand yang berusaha jualan keras, tapi melihat brand yang mengerti estetika dan budaya mereka. Komentar-komentar seperti vibe-nya dapat banget atau estetik parah adalah indikator keberhasilan pembentukan identitas visual. Kita berhasil menciptakan visual signature yang kuat. Saat audiens melihat foto dengan ton warna ini lewat di timeline mereka, mereka langsung tahu tanpa melihat logo, ini pasti brand X. Itulah tujuan akhir dari branding, menjadi mudah dikenali dan diingat, top of mind. Jadi, filter dan efek bukan sekadar hiasan. Itu adalah bahasa visual yang kita gunakan untuk berkomunikasi, membangun komunitas, dan menanamkan loyalitas pada audiens baru ini.